mungkin kita sudah lama tahu hubungan baik antara Indonesia dan Rusia, dan kita sudah tahu bagaimana Indonesia selalu membeli ataupun mendapatkan alutsista yang canggih daripada Rusia, hingga kan iaitu Bapak Prabowo diundang ke Rusia untuk merayakan hari kemenangan Uni Soviet. Wow. Bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction, guys. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa, guys? Allah nak kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, guys. Bukannya apa, guys? Kerana kita satu serumpun. Itu saja yang saya maksudkan. Okey, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang locengnya sekali, tandanya sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Khusus Militer. Wow. Dia punya subscribernya adalah 567,000 subscriber. Ramainya, setengah juta. Ramai. Dan hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripadanya, iaitu tajuknya adalah Indonesia Rusia Bersatu Bangun Kekuatan Pamer Senjata. Macam tajuk ataupun intro yang saya sebut mula-mula tadilah, kebaikan rapatnya Indonesia dengan Rusia. Okey guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Kapal selam. Canggihnya kapal selam dia. Macam ikan paus kapal selam bila dia terapung kat laut tu kan. Rudal. Halo Sobat Barbar. Halo Sobat Barbar. Berita sangat-sangat menarik untuk dibahas. Ya, betul. Hubungan antara Indonesia dan Rusia semakin dekat soal perkuatan militer. Antara lain latihan perang bersama, pengadaan alutsista dan lain-lain. Ya. Nah, melihat diplomasi antara kedua negara ini, Rusia dan Indonesia, semakin kuat. Bapak Prabowo datang Rusia. Indonesia diwakili Menteri Pertahanan Prabowo diundang ke Rusia untuk merayakan hari kemenangan Uni Soviet. Seperti yang saya katakan di intro tadi, Bapak Prabowo diundang ke Rusia. Mana ada Menteri Pertahanan lain yang diundang ke Malaysia? Ke Malaysia pula, ke Rusia. Malaysia pula saya sebut. Biasa guys, maafkan saya tersasul sikit. Okey, kita sambung semula tengok. Nah, kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo ke acara kemenangan Uni Soviet itu di Rusia ini membuat Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata bosku. Bahwa kedekatan Rusia dan Indonesia ini semakin meningkat. Betul. Semakin akrab ya. Menteri Pertahanan Prabowo diundang sebagai satu-satunya pejabat Asia Tenggara di parade ulang tahun ke-75 kemenangan. Satu-satunya Menteri Pertahanan di Asia Tenggara yang dijemput oleh Rusia datang untuk meraihkan kemenangan Uni Soviet. Wow. Rusia di Moskow. Nah, ini artinya hubungan Indonesia penting bagi Rusia dan sebaliknya. Perwakilan 27 negara dipastikan hadir dalam peringatan Hari Kemenangan Uni Soviet atas Nazi yang ke-75 tahun. Ternyata nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada dalam salah satu daftar final atau tamu undangan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Mana nih fans boy Pak Putin? Pak Putin. Baru pertama kali ini Indonesia diundang untuk menyaksikan berbagai alutsista di Rusia. Nah, apakah mungkin Prabowo akan melirik alutsista mematikan dari Rusia? Nah, entah itu rudal-rudal balistik antar benua yang bisa menghantam sasaran satu kabupaten. Satu kabupaten. Rudal-rudal seperti rudal macam ni boleh menghantam satu kabupaten. Masya Allah. Janganlah jauhkanlah. Yang dibutuhkan setiap negara yang lagi panjangnya. Nah, untuk Indonesia saat ini adalah negara yang dominan membeli alutsista
untuk bertahan atau pertahanan. Karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perdamaian Perempuan dunia. memandu dia. Nah, maka dari itu Indonesia kemungkinan besar belum membutuhkan soal persenjataan semacam rudal penyerang atau rudal balistik antar benua. Namun Indonesia sangat-sangat membutuhkan rudal anti udara, yaitu rudal seperti S-400 atau S-300. Ya, betul. Nah, pertahanan udara kelas berat ini kemungkinan sangat dibutuhkan di Indonesia. Mengingat Laut China Selatan lagi memanas saat ini, adanya kekuatan besar antara Amerika dan China lagi garis tegang. Nah, apakah Menteri Pertahanan Prabowo menghadiri undangan ke Rusia, melirik S-400 Rusia? Nah lo, Su-35 aja belum beres bosku. Memang pesawat tempur Sukhoi Su-35 ini sangat paten bila dimiliki Indonesia. Apalagi ditambah dengan kekuatan pertahanan udara S-400. Tapi jika Indonesia memiliki rudal S-400 bahaya juga bosku. Karena Indonesia memiliki pesawat tempur buatan Amerika. Oke guys, kita iklan sebentar ya. Biasalah kita tengok live terus daripada YouTube, memang macam ni lah. Oke, kita skip. Oke, kita dah skip. Kita tonton semula. Yaitu F-16. Bisa jadi rudal S-400 nyasar ke F-16 NATO. Nah, tidak bisa dianggap biasa bahwa baru pertama kali ini Rusia mengundang Indonesia untuk hadir di hari kemenangan Uni Soviet atau Rusia itu. Apakah ini yang dinamakan sahabat rasa sekutu? Coba kalian renungkan bosku. Betul, memang rangka sekutu lah. Negara sudah pasti membutuhkan banyak sahabat untuk bekerja sama dan saling membantu. Ya. Walaupun kita kaya, kita tidak akan bisa hidup sendirian bosku. Pasti akan membutuhkan yang namanya sahabat. Betul. Nah, walaupun kita kaya macam mana pun tapi kita pasti memerlukan sahabat untuk kita bangun, untuk kita naik ke atas, untuk kita apa sajalah. Kerana kekayaan tu tak dapat membantu kita kecuali orang di sekeliling kita yang boleh membantu kita sebenarnya. Saya memiliki Rusia sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Rusia atau sebelumnya Uni Soviet yang selalu menolong Indonesia. Rusia atau yang sebelumnya Uni Soviet yang selalu menolong Indonesia di masa-masa sulit waktu itu. Selalu di sisi Indonesia. Itulah namanya sahabat bosku. Betul. Rusia adalah negara yang besar dan kuat sebanding dengan Amerika. Tidak ada ruginya jika Indonesia bersahabat dengan negara-negara maju seperti Rusia. Rusia dikenal dengan kekuatan militernya yang tidak bisa dianggap remeh sedikit pun. Memang betul sebab Rusia adalah daripada global firepower, Rusia nombor 2 di bawah Amerika nombor 1. Tidak ada ruginya kalau Indonesia berbaik dengan Rusia, betul tak? Kerana kita perlu ada kawan yang kuat supaya ada mendukung di belakang kita. Karena Rusia adalah gudang atau pemasok alutsista yang mematikan ke berbagai negara. Bahkan negara anggota NATO pun juga kepincut dengan alutsista buatan Rusia. Anggota NATO adalah anggota blok barat yang dikenal sebagai musuh-musuh Rusia. Betul. Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu partner penting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Yang saat ini Asia Pasifik khususnya di Laut Cina Selatan lagi memanas bosku, yaitu kekuatan super besar Sang Naga melawan Paman Gober. Meningkatnya ketegangan di kawasan dekat Indonesia di Laut China Selatan ini harus atau perlu diwaspadai oleh Indonesia. Karena kemungkinan perang antara Amerika dan China ini bisa terjadi. Betul hati-hati Nah, berbagai ketegangan di Asia ini sangatlah mengerikan bosku. Karena negara yang lagi memanas saat ini adalah negara yang berkemampuan nuklir. Betul. Tentu saja seperti India dan China, Korea Utara dan Korea Selatan, belum lagi China dan Amerika. Bahkan ada pengamat militer yang pastinya bukan abal-abal, yaitu Robert Farley, bahwa perang dunia ketiga kemungkinan dimulai dari Asia. Di mana lagi kalau bukan di Laut Cina Selatan. Ya Allah guys, dengar tak apa yang admin tu kata tadi? Kemungkinan ini kemungkinan saja dia cakap. Kemungkinan perang dunia ketiga akan bermula daripada Asia. Di Laut Cina Selatan lah permulaannya.
Doakan tak adalah guys kesian anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Antara China dan Amerika, Laut Cina Selatan telah lama menjadi wilayah perebutan antara Amerika Serikat dan China. Untuk saat ini konflik itu terjadi karena adanya perselisihan wilayah perdagangan dan sanksi perdagangan yang dijatuhkan oleh Amerika terhadap China. Ketegangan antara dua adidaya Amerika Serikat dan China justru meningkat ke eskalasi tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin. Ya. Saya suka cara admin ni bercakap Dia tak macam terlalu laju, terlalu cepat. Dia perlahan satu persatu. Kita dengar pun kita faham. Tak tahulah anda yang reaction sama dengan saya. Okey, kita sambung guys. Okey, iklan sebentar biasalah. Setelah beberapa tahun Maaf ya guys, kita warga iklan ini sekejap. Iklan kapal ni. Okey, kita skip. Okey, kita skip. Alright, kita sambung semula. Melakukan reali politik dan ekonomi. F35 Kini ni. rivalitas antara keduanya mulai berkembang ke arah yang lebih mengkhawatirkan setelah Amerika melakukan gelar militer besar-besaran di Laut Cina Selatan. Bahkan Amerika sudah mengumpulkan persenjataan besar-besaran ke Laut Cina Selatan. Allah. Sedangkan bagi China, Laut Cina Selatan adalah garis merah yang pasti akan dipertahankan hidup dan mati. China tidak takut kepada siapapun negara itu. Dan China tidak main-main. China selalu siap perang lawan negara-negara Siap yang menolak perang. klaim sepihak oleh Dah China siap itu. perang tu, dengar. Nah, melihat ketegangan antara kedua negara China dan Amerika berbuntut panjang ini yang bisa memicu perang dunia di Laut Cina Selatan, batas Laut Indonesia. Nah, jika perang Amerika dan China pecah lantaran gimana dengan Indonesia? Namun jangan khawatir. Kemungkinan Pulau Natuna sudah terisi persenjataan yang bisa menangkis rudal-rudal yang kemungkinan saja menyasar ke Natuna. Indonesia harus memiliki nih bos persenjataan anti udara yang canggih karena potensi perang Cina di Laut Cina Selatan ini menghimbas ke Natuna karena Natuna adalah perbatasan Laut Cina Selatan. Maka dari itu Natuna harus diisi dengan banyak pesawat tempur canggih dan rudal pertahanan dan rudal-rudal penyerang yang banyak untuk mengantisipasi serangan pesawat tempur musuh. Nah, kembali ke pembahasan soal Menteri Pertahanan Prabowo berkunjung ke Rusia. Apakah kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo ke Rusia kemarin apakah membahas soal pembelian pesawat tempur Su-35? Bapak Prabowo Prabowo. sempat melakukan kunjungan kerja ke Rusia. Dalam kunjungan itu, Prabowo menemui Kementerian Rusia. Dalam kunjungan kerja tersebut tersiar kabar perihal rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35. Namun, rupanya kabar ini belum dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan Juni ini. Apakah Menteri Pertahanan Prabowo lebih memilih pesawat tempur generasi kelima yaitu Su-57 dibandingkan Su-35? Admin juga tak tahu ini adalah rahasia negara. Kemudian pada bulan Mei lalu tersiar kabar dari laman stasiun televisi milik Kementerian Pertahanan Rusia. Rosoboronexport perwakilan negara untuk ekspor atau impor produk dan teknologi pertahanan Rusia meliris informasi terkait Sukhoi lain Su-35. macam untuk kapal terbang ni. Perusahaan tersebut meyakinkan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia akan pesawat tempur multiguna tersebut. Rusia menjanjikan siap memenuhi apapun permintaan Indonesia terkait Su-35. Dalam pemerintahan itu, Rusia turut menyinggung Amerika Serikat. Menurut mereka, upaya Amerika menekan negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk membatalkan akuisisi Sukhoi Su-35 yang dapat diterima dan merupakan manifestasi dari kompetisi yang tidak adil dari Amerika. Guys, so kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana katanya di sini Bapak Prabowo diundang untuk ke Rusia untuk merayakan Hari Kemenangan Uni Soviet. Bukan calang-calang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ataupun Menteri Pertahanan yang terpilih di Asia Tenggara untuk datang undangan iaitu ke Rusia untuk merayakan Hari Kemenangan di Soviet. Luar biasa guys, bukan senang-senang. Lepas tu bak kata admin tu tadi,
kemungkinan Perang Dunia Ketiga akan bermula di Asia, iaitu di Laut Cina Selatan. Kita doakan sama-sama semoga benda ni tidak akan berlaku. Ini antara Amerika dan China, tetapi boleh mengakibatkan tempiasnya kepada kita yang ada di Asia ni, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand, di seluruh Asia Tenggara lah. Kita yang kena di sini sebab mereka bergaduh, umpama seperti gajah dengan gajah bergaduh, tetapi yang mati pelanduk di tengah-tengah. Betul tak saya punya peribahasa? Kalau salah, maafkan ya guys, kerana saya ni bukan ahli falsafah. Saya hanyalah seorang reaction YouTuber. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda, dan saya mohon maaf kepada anda juga jika ada salah dan silap sepanjang saya membuat reaction. Biasalah, saya ni hanyalah manusia biasa, tidak lepas daripada kesilapan dan kesalahan. Maafkan saya guys. So, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.